Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh ada lagi sebagaimana kami ada, dan terutama pada pagi hari ini renungan harian edisi khusus pada pencurahan Roh Kudus pada hari yang 5. Sebelum kita memulai pembacaan renungan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun dengan keadaan sehat, segar, bugar, tanpa kekurangan satu apapun, itu karena kasih setia Tuhan yang sangat luar biasa bagi kehidupan kami. Sebentar kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Buka hati pikiran kami, supaya firman-Mu boleh berakar dan bertumbuh dan berbuah dalam hati kami. Terlebih lagi di dalam hari pencurahan Roh Kudus pada hari yang kelima ini, supaya kami boleh lebih lagi bersama dengan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini saya ingin memberi judul gaspol. Artinya gas terus, jangan dikasih kendor, jangan direm, hajar terus. Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan firman-Nya saya ambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Begini bunyinya, sekali lagi, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Saya bacakan. Janganlah padamkan roh. Udah, simple sekali. Jangan padamkan roh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kemarin sudah sama-sama mendengarkan renungan tentang fungsinya Roh Kudus, tentang perannya, tentang Dia menolong kita dan sebagainya macamnya. Hari ini saya mau membawakan sedikit peranan Roh Kudus dan juga peranan kita sebagai anak Tuhan. Jangan pernah padamkan roh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membutuhkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jelas, karena Dia sebagai penolong yang diberikan Tuhan ketika Dia naik ke surga. Lalu Dia memberikan sang penolong itu, yaitu Roh Kudus kepada kita. Nah, permasalahannya adalah seringkali anak-anak Tuhan itu suka tertidur. Rohnya. Bukan tidur secara fisiknya, tetapi tidur secara rohnya. Apalagi di tengah-tengah keadaan pandemi yang sekarang ini. Sudah hampir mau berjalan 2 tahun. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sekian lama mungkin saya beribadah di GSD Ashworth, ya. Kalau ingat saya, mungkin baru tahun ini, di mana doa hari Selasa itu tidak ada liburnya. Saya satu sisi bersyukur. Kenapa? Menandakan ketika keadaan pandemi, rasa keinginan kita untuk berdoa dan terus bersekutu dengan Tuhan semakin meningkat. Tetapi permasalahannya adalah jangan hanya di masa pandemi. Jangan ketika kita semua sedang tidak kemana-mana, atau mungkin tidak boleh mudik, kasarnya begitu ya, membuat kita menjadi adakan saja. Jangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Justru saya ingin melihat ini terus berlanjut sampai dengan tahun-tahun berikutnya, di mana kita semua sama-sama membakar roh kita untuk kita lebih lagi bersama dengan Tuhan. Di masa pandemi ini adalah masa-masa yang sangat kritis. Masa-masa di mana iman, roh dipertaruhkan. Kenapa saya katakan seperti itu? Jelas, untuk orang-orang yang sering beribadah dengan rajin setiap minggu dan sebagainya macamnya, ini akan mengalami sesuatu goncangan yang sangat. Coba kita lihat ketika lagi masa liburan seperti ini. Ketika kita bisa menonton online dimanapun saja, beribadah online di mana saja. Coba. Apalagi di masa liburan seperti ini. Apakah ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari Minggu kemarin mendengarkan firman Tuhan, beribadah di rumah masing-masing? Saya yakin hanya segelintir orang. Saya bukan menghakimi, sekali lagi tidak. Saya juga tidak berkata Anda tidak boleh liburan. Tidak, saya suka liburan. Tetapi yang mau saya katakan adalah di sini, jangan sampai roh Anda padam. Jangan sampai roh Anda itu lemah.
Jangan sampai Anda sendiri yang membuat roh Anda padam. Kalau Anda bisa pergi jalan-jalan pada hari Minggu karena ibadahnya online, maka ingatlah ketika nanti ibadah sudah mulai berlangsung seperti biasanya, di mana corona sudah mulai hilang dan kita sudah mulai beraktivitas seperti biasa, maka pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, datang dengan lebih bersemangat ke gereja. Inilah keadaan manusia akhir zaman ini. Seringkali kita tidak berlaku adil, tidak saja dengan manusia lain, begitu juga dengan Tuhan dan keadaan kondisi kerohanian kita. Orang yang sudah terlalu lama diam di rumah dan tidak melakukan apa-apa, jangan salah. Jangan sampai kemalasan itu datang dan melanda kita yang mengakibatkan kita mati pelan-pelan. Waktu masih aktif aja kita disuruh pelayanan susah. Disuruh ke gereja susah. Apalagi ketika masa pandemi seperti ini. Ketika semua kemudahan begitu gampang. Online bisa dan sebagainya macamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari pencurahan Roh Kudus yang kelima ini. Saya mau katakan jangan pernah Anda padamkan roh Anda. Ketika Anda mulai padamkan roh Anda. Maka percayalah disitulah awalnya kekalahan Anda. Kenapa bisa kayak begitu? Oh jelas. Iblis seringkali menipu manusia bukan dengan keadaan susah saja. Kalau keadaan susah, jelas manusia akan berharap kepada Tuhan. Dia akan berdoa, berpuasa, konseling, menangis, dan sebagainya macamnya. Iblis juga bisa menipu kita dengan berkat yang ada. Oh jelas. Dengan berkat yang ada, kita bisa pergi jalan-jalan, melupakan Tuhan. Terkadang kita juga bisa berbelanja berlebihan, membelikan anak mainan atau apapun juga dengan secara berlebihan. Saya ingat sekali, saya pernah ditegur oleh salah satu anak didik saya. Ya. Dia bilang sama saya bahwa, Koko terlalu memanjakan anak Koko. Oh iya. Koko terlalu memberikan mainan apa yang dia suka. Oh iya, betul. Saya sangat berterima kasih ditegur seperti itu. Kenapa? Berarti namanya dia melihat bahwa apa yang saya ajarkan itu mulai melenceng sedikit dan dia mulai menegur saya dengan kasih. Saya sangat berterima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya menjadi seorang pendidik, bukan berarti saya selalu benar. Tidak. Terkadang pun saya suka salah, dan terkadang pun saya suka dikoreksi oleh anak didik saya, oleh teman-teman mungkin, oleh siapapun juga. Dan saya sangat berterima kasih. Kenapa? Karena dengan seperti itu, menandakan bahwa kalian semua masih cinta dan sayang terhadap saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana jika roh itu padam? Ingatlah ketika kita pada peristiwa pada malam hari ketika Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Dia bilang pada murid-muridnya, berjaga-jaga dengan aku. Berdoa. Tetapi apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka tertidur. Tuhan Yesus tidak marah-marah. Tidak. Dia hanya bilang, mengapa kamu tidak dapat berdoa 1 jam saja dengan aku? Tidak bisa berjaga-jaga saja. Karena Tuhan Yesus tahu ada satu pencobaan yang akan datang. Makanya kenapa dia menyuruh murid-muridnya untuk berdoa dan berjaga-jaga. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah Anda merasa bahwa hidup Anda sudah aman? Ataukah Anda sudah merasa bahwa hidup ini sudah terlalu nyaman? Sehingga terkadang Tuhan hanya dibutuhkan ketika kita berdoa saja, atau Tuhan kita perlukan ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan supaya permohonan kita dikabulkan. Saya mau katakan jangan pernah culas jadi manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pernah picik berpikiran seperti itu. Tuhan bukan jongos kita. Tuhan bukan pembantu kita. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Dia adalah raja kita. Jangan pernah perlakukan Tuhan seperti jongos. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan,
maka dia harus kabulkan. Jangan pernah punya pikiran seperti itu. Ketika masalah datang, kita memohon kepada Tuhan, menangis-nangis dengan Tuhan. Tetapi ketika masa nyaman, aman, dan segala sesuatunya sepertinya berjalan seperti biasanya saja, penuh dengan kelimpahan yang ada, kita lupa dengan Tuhan. Saya berbicara seperti ini bukan berarti saya sudah melewatinya. Justru terkadang saya sedang mengalaminya. Terkadang bagaimana kenikmatan dunia itu bisa membuat kita lupa akan Tuhan. Dan inilah mengapa di hari kelima Roh Kudus mengingatkan kita untuk kita terus tetap nyalakan roh kita. Jangan pernah padamkan roh kita. Karena ketika roh itu sudah padam, bagaimana dia dinyalakan lagi? Bagaimana dia bisa dibakar lagi? Sama seperti garam. Ketika dia sudah tidak asin, bagaimana dia diasinkan lagi? Ini sebenarnya suatu perumpamaan yang sangat lucu. Kenapa? Bukankah garam itu asin memang? Lalu bagaimana jika garam itu tidak asin? Tidak mungkin, bukan? Tapi kalau Tuhan bilang bahwa garam itu jadi tidak asin, tandanya sudah tidak ada gunanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kemewahan, kenyamanan hidup membunuh kita secara pelan-pelan. Kita lupa dulu kita seperti apa. Kita lupa. Kenapa? Karena kenikmatan dunia begitu membuai kita, membuai manusia. Kita lupa akan pencipta kita. Kita lupa akan siapa pemberi berkatnya. Kita lupa bahwa sebenarnya apa yang dia berikan kepada kita hanya sebuah titipan. Kita lupa. Makanya kenapa manusia begitu sombong. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah tutupi diri Anda dengan ayat-ayat firman Tuhan. Jangan pernah tutupi diri Anda seolah-olah Anda adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang yang rohani. Janganlah kita seperti kuburan yang dilabur putih, atasnya bagus, dalamnya ternyata hanya tengkorak. Janganlah kita menjadi orang-orang Farisi. Saya mohon maaf kalau renungan pagi ini begitu tajam, menyilet hati kita, mungkin menyayat hati kita, mungkin menusuk hati kita, daging kita. Tapi saya mau katakan ini demi sebuah kebenaran. Dan juga buat saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya katakan sekali lagi. Jangan pernah padamkan roh. Jangan kita menjadi penjual ayat firman Tuhan, seperti saya pernah bawakan. Jangan kita pandai hanya berkata-kata, pandai memotivasi orang, pandai untuk mengorganisasi sesuatu buat kemuliaan nama Tuhan, tapi kita sendiri pada dasarnya tidak pernah seperti itu. Saya sedih dan saya kasihan melihat orang-orang yang seperti itu. Tampaknya Anda sangat luar biasa, tampaknya Anda sangat dahsyat, penuh, kerohaniannya tinggi. Padahal sebenarnya Anda sedang menipu diri Anda sendiri. Sepertinya Anda berapi-api, padahal Anda tidak berapi-api, tetapi Anda sedang kebakaran. Orang yang berapi-api, dia adalah orang penuh dengan semangat. Orang yang kebakaran adalah orang yang kasihan, karena dia harus mencari pertolongan untuk memadamkan apinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah pada pagi hari ini, ketika Anda mendengarkan renungan hari ini, silakan tilik hati Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Apakah Anda sungguh-sungguh cinta Tuhan? Apakah Anda sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus? Atau hanya Anda mencintai diri Anda sendiri sebenarnya? Jika Anda cinta Tuhan Yesus, seperti kemarin saya ada menonton sebuah film. Ada sebuah adegan dia bilang kayak begini.
Kalau Anda cinta dengan seseorang, maka Anda akan melakukan segala sesuatu untuk dirinya, untuk menyenangkan hatinya, untuk membuat dia tertawa, untuk membuat dia bahagia, walaupun hanya sebentar. Tetapi itu sudah menjadi sesuatu kepuasan dalam batin kita. Lalu izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah membuat Tuhan Yesus tersenyum? Ataukah Anda hanya membuat diri Anda tersenyum? Mari, sama-sama kita pikirkan, sama-sama kita renungkan. Jangan pernah padamkan roh, tapi biarlah roh Tuhan turun atas kita pada pagi hari ini dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih luar biasa. Bukan karena tampak depan, tetapi apa yang dari dalam itu boleh keluar sehingga memancarkan hal yang baik, sehingga semua orang mendapat berkatnya dan mendapat impartasi yang luar biasa. Sehingga ketika Anda berbicara mengenai firman Tuhan, ketika Anda mengajar orang, ketika Anda memberi nasihat kepada orang lain, mereka mendengarkan. Bukan karena mereka kagum, bukan karena mereka terlena dengan kata-kata yang bagus, dengan ayat-ayat yang bagus, dengan motivasi-motivasi Anda yang bagus, tetapi mereka tersentuh karena mereka melihat perbuatan Anda yang nyata, yang benar, yang mereka dapat lihat, sehingga kehidupan Anda menjadi berkat buat orang lain. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari saya ajak pada pagi hari ini, jangan pernah padamkan roh. Biarkan roh Anda bernyala-nyala dan tetap melayani Tuhan. Bukan karena tampak depan, tetapi karena apa yang di dalam meluap keluar, sehingga membuat orang lain menjadi terbakar, menjadi mendapat apinya, sehingga mereka semua dapat menjadi orang-orang yang luar biasa karena Anda membawa api. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat karena kasih setia Tuhan. Dan pada pagi hari ini di dalam pencurahan Roh Kudus, izinkan hamba-Mu berdoa buat mereka-mereka yang ada di sana, yang apinya mulai hilang, yang mulai merasa mereka hidupnya begini saja, yang mulai terlena dengan kenikmatan dunia, yang mulai dibutakan oleh ilah-ilah zaman sekarang ini. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan, sadarkan mereka, tegur mereka pada pagi hari ini, ingatkan seberapa mereka dalamnya mereka jatuh, sehingga mereka ingat bahwa mereka harus bangkit kembali dan mereka dapat berjalan kembali bersama denganmu Tuhan. Ingatkan mereka, jangan sampai mereka terbuai, terlena oleh ilah-ilah zaman ini. Dan biarlah mereka ingat bahwa mereka harus tetap terus mengobarkan roh mereka. Roh Kudus, mari jamah mereka pada pagi hari ini. Jamah mereka, ingatkan mereka, tegur mereka. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Engkau boleh tetap menolong kami di saat kesusahan ini. Ingatkan kami bahwa apa yang kami punya ini semua karena kasih setia Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur buat setiap orang-orang yang Kau ingatkan, untuk setiap orang-orang yang Kau kobarkan kembali apinya, dan untuk setiap orang-orang yang mau mengobarkan apinya kembali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Jangan pernah padamkan roh Anda. Jika dia sudah padam, bagaimana Anda mengobarkannya kembali? Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.